Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, puji Tuhan bahwa kita boleh duduk mendengar kabar baik. Ya, kita ini orang yang diberkati. Sama-sama saya katakan, saya ini orang yang diberkati. Ya, di dalam berkat tidak ada berkat, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, bahkan kita dimakmurkan dengan tujuan, kita sudah dengar. Nah, itu dimulai dari apa? Dari posisi, kedudukan. Posisi atau kedudukan. Ya, bersama-sama dengan Yesus didudukkan kita di tempat yang di sebelah kanan Allah Bapa, berarti tempat yang luar biasa ya, maha tinggi. Nah, di dalam posisi itu kita terima provisi. Jadi kedudukan itu saudara kita terima karena kebenaran Dia, karena kelimpahan kasih karunia. Kita tuh reign in life, maka dikatakan ya, berkuasa dalam hidup, didudukkan bersama Kristus. Nah, kita mulai dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ini Ulangan 28 cerita tentang berkat. Kalau baik-baik semua dengar firman, atau kutuk ya kalau di terusannya. Tapi kita tahu tadi ya, di dalam Kristus Imam Besar Agung, kita hanya ada berkat dan berkat. Itu kita terima aja sebagai hadiah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kudus, bukan karena kita berkenan atau layak, atau kita upayakan ini dan itu. Hanya karena kita terima karya Yesus yang sempurna. Makanya dikatakan, kalau jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Kita selalu sekarang mengerti, hanya karena mendengar timbul iman. Hanya karena hearing. Orang Israel juga sebenarnya hearing. Ya, makanya karena kita mendengar, ya dikatakan melakukan ya dengan setia segala perintahnya. Dan kita udah tahu perintahnya, percaya. Kan muridnya juga tanya sama Yesus, Tuhan, apa sih yang harus kami lakukan? Coba perintahkan Tuhan. Perintahnya supaya kamu percaya. Itulah kebenaran iman. Percaya, menerima artinya. Sama-sama katakan, saya percaya, saya menerima. Nah, ketika kita menerima, ya kita jadi baik. Nanti kita lihat ya, kita jadi berbuah. Karena kita menerima sari-sari makanan, kita menjadi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, dari apa tuh? Bertumbuh gitu. Progresif ke arah baik. Itulah kasih karunia ya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, makanya Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Ya, diangkat. Kita udah belajar tahun lalu ya, tentang kita di ruang atas. Posisi, kedudukan. Itu kita diangkat bersama Kristus. Pasti diangkat di atas segala bangsa. Nah, kita terima dulu ya, bahwa posisi itu yang menentukan supply atau provisi penyediaan. Kalau kita nggak terima itu, posisi, ya kita nggak terima supply. Kenapa? Hanya ada dalam Yesus, saudara. Hanya ada dalam Yesus. Dan ini nggak sukar, hanya kita terima, percaya, menerima. Ayat 2, segala berkat ini akan datang. Ya, makanya kita dikejar sama berkat, dikatakan. Ya, berkat ini akan datang. Jadi kalau posisi menentukan provisi. Nah, makanya tantangan kita ya, atau dunia atau iblis atau musuh-musuh selalu menaruh kita di bawah hukum Taurat lagi. Supaya apa? Supaya posisinya di bawah. Supaya posisinya selalu dalam posisi nggak kena berkat gitu. Berkatnya di atas, ininya di bawah gitu. Karena misalnya gini, orang benar akan diberkati. Kapan benernya? Kalau dari posisi upaya sendiri gitu. Wah, kalau gitu seenaknya dong, Pak. Nah, biasa seorang selalu begitu. Ya, seenaknya atau banyak berbuat dosa. Kasih karunia, menyalahgunakan, nanti banyak berbuat dosa. Itu salah besar, saudara. Karena kita diangkat di atas. Ya. Nah, dalam posisi itu berkat akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Dari mana tadi kan? Dari Tuhan kan? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, supaya kita dengar gitu. Yang kita
Kerjakan apa? Dengar. Tuhan minta apa sih? Percaya. Masa percaya aja Pak? Nggak berbuat? Perbuatan itu nanti jadi buah. Ya, kita paham ya? Ayat itu menuntun kita didudukan bersama Yesus. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Arti itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya kita mati bersama Kristus, dibangkitkan karena Kristus kan, bersama Kristus. Karena pembenaran, kita harus terima ya bahwa kita dibenarkan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sehingga kita melihatnya, seek-nya, carilah perkara yang di atas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya misalnya. Apa itu Pak? Ya kita cari firman Tuhan. Kita punya masalah. Di dunia ini punya masalah. Dunia ini gelap, dunia ini korosi, dunia ini beritanya buruk. Mungkin kita ngalamin keadaan yang buruk. Para di atas bilang apa? Aku kaya, rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Itu perkara apa? Itu kerajaan Allah, itu supply-nya. Tapi kita sadar ya, di mana Kristus ada. Nah, itu kan. Kalau kita cari kebenarannya, cari Kristus kebenaran kita, bukan kita upayakan, kita cari, kita dengar firman Tuhan. Tadi kan kita baca firman Tuhan, seperti kesaksian tadi. Baca kebenaran, jangan dicampur-campur. Ya, wah Tuhan masih ngejar dosa tuh, buktinya 1 Yohanes 1 ayat 9. Oh bukan, itu bukan buat kita. Dan memang benar bukan buat kita. Karena kita apa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dosanya sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, harus begitu mikirnya. Bukannya salah itu kebenarannya. Nah, makanya itulah di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lihat ya. Ada pikiran perkara bumi, ada pikiran perkara atas. Nah, itu sama, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, itulah kita diperbarui seluruh pikirannya, terus diperbarui terus. Walaupun progresif, diperbarui lagi. Amin. Ya, ini identitas ya yang kita bicarakan, hebatnya identitas Kristus dalam hidup kita. Posisi itu akan menentukan semua aspek, semua area, semua dimensi, semua aspek hidup kita akan terisi semua. Ngalir semua tuh ya. Makanya disebutnya, saya sering katakan golden oil dari golden pipe. Ya, minyak emas dari pipa emas. Itu mengalir. Kita nggak khawatir semua itu. Kalau patir dipencet, kalau dilepas ngalir dia. Biarin aja. Ya, bukan yang di bumi. Kalau yang di bumi suplainya apa tadi? Pikirannya apa? Krisis loh. Sekarang susah loh. Sekarang begini, sekarang begitu. Sekarang nggak ada pekerjaan loh. Sekarang orang-orang nggak bisa makan loh. Pokoknya hal-hal yang buruk aja semua. Ya, beda kan? Beda tadi kan? Maka segala berkat ini akan datang. Ya beda dengan maka keadaan dunia akan buruk. Beda. Emang dunia akan buruk udah pasti. Tapi kan kita perkara yang di atas. Yang dimana Kristus tinggal. Kristus kekurangan enggak? Enggak. Demikian juga saya. Kristus miskin enggak? Enggak. Demikian juga saya. Di bumi ini. Kristus sakit enggak? Enggak. Demikian saya di bumi ini. Saudara, semua jadi mudah, saudara. Toh semuanya Tuhan nanti yang create semua. Ya, Tuhan yang ciptakan semua di dalam kehidupan kita. Jangan takut ya. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kita teruskan ayat 3. Sebab katanya kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Wah, ini hebat sekali. Hidup kita udah tersembunyi. Udah menyatu tuh. Udah blend gitu. Bersama dengan Kristus. Luar biasa ya. Bu, sekali lagi ini hanya bisa dipercaya dan diterima. Nggak bisa diupayakan. Diupayakan gimana? Amin.
Ya, jadi jelas. Kita ulang-ulang terus mendengar ya. Nah, jadi bersatu kan? Firman Tuhan meneguhkan juga dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Itu ya, benar ya. Sebab siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, kita manusia roh, sama-sama katakan saya manusia roh. Ya, kita manusia roh itu ciptaan baru yang memiliki jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak di dalam kemah ini, dalam tubuh ini. Nah, kita satu roh dengan Kristus. Jadi sebenarnya roh besar, roh kecil, roh ya roh. Satu. Tapi nggak menghilangkan identitas kita. Paham ya? Kita terima aja. Nah, yang kayak gini juga bagaimana? Karena kita mengikatkan diri kita pada Tuhan. Gimana kita mengikatkan diri kita pada Tuhan? Ya kita percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. The promise, janji. Satu-satunya itu. Dan bersatu dengan roh kita. Makanya dibilang dimeterai. Nggak ada yang bisa misahkan kita lagi. Nah, yang kayak gini harus dipercaya, saudara. Ingat ya? Dan ini menjadikan kita ada identitas baru, new creation, kedudukan yang baru. Ya, kedudukan bersama Kristus. Nah, ini sulitnya kan cuman orang, ya tapi mas saya nggak layak, direndahin lagi. Atau diturunin standarnya. Nah, itu kita terus diingatkan, nggak bisa. Kalau udah kayak gitu absolut mutlak. Jangan direndah-rendahin, mentok plafon aja udah. Itu kebenaran, kalau diturunkan, nggak Kristus lagi. Sobat sulitnya di situ, saudara. Ya tapi Pak, kan kenyataannya, selalu orang begitu. Kenyataannya kita dipelihara, saudara, jangan takut ya. Coba Yohanes 3 ayat 8 diulangi juga ya, sama juga. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana dia pergi. Nah, kita banyak mungkin nggak tahu gimana caranya. Coba Pak Melki ngomong, satu roh, 5 roti, ya gampang, 5 roti 2 ikan gimana caranya? Kita nggak tahu. 5.000 orang makan. Sisa 12 bakul. Tapi kita percaya, terima. Ya, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh. Nah, setelah kita lahir dari roh, perkara di atas, perkara surga, pokoknya kita gini, terima. Saya terima. Saya anak Allah. Saya terima. Semua surga milik Bapa, milik Yesus, milik saya. Ya, dan roh akan menuntun kita. Ya, kalau linear, bisa pikirannya linear gini. Ya, tapi kan benar Pak, keadaan sekarang ekonomi kurang baik. Keadaan ini sekarang ada virus lagi nih. Batuk, pilek, apa, ini harus ini lagi. Semua tuh linear. Ya, dunia itu sistem dunia gitu. Kalau mikirnya dari situ, ya kita nggak percaya kita roh memimpin kita. Kan dibilang angin bertiup kemana dia mau. Ya mau jaga-jaga orang mah sakit-sakit aja tuh. Mau punya duit berapa? Dioperasi sakit. Ya kemarin ada yang kecelakaan begini begono ya, saya nggak usah cerita lah. Ya, padahal punya segala-galanya mungkin secara dunia. Tapi kita dituntun, dipelihara, dijagai, dilindungi. Sukacita, damai sejahtera. Ya. Karena kita lahir dari roh. Sama-sama katakan sekarang saya lahir dari roh. Ya, manusia roh memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh ini. Tapi tubuh ini tubuh fana ya. Dipengaruhi juga oleh roh itu. Sehat, baik, kuat, dibudakan. Tapi ini nggak kekal. Nanti ada tubuh kemuliaan yang kekal. Nah, semua itu pengharapan yang pasti di depan. Amin. Ya, makanya kita hidup dari yang baru ini, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Mari ya dikatakannya oleh baptisan dalam kematiannya. Nah, udah jelas ya. Jadi kita sudah mati, manusia lama kita sudah mati, dikuburkan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Nah, ini newness ya yang dibarukan antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru, new creation.
Kita ada ciptaan baru, hidup yang baru. Nah ini kita terima lagi. Saya ciptaan baru, saya ciptaan baru. Tidak dihukum lagi misalnya. Hidup dalam berkat Tuhan. Ya, metanoia terus, kita berubah. Dalam perjalanan, ya kalau masih kurang, masih begini, nggak apa-apa, terus aja saudara. Makanya kita dengar lagi yang kayak gini kan, mendengarkan firman Tuhan seperti di awal tadi. Sungguh-sungguh mendengarkan. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh terima. Makanya hidup dalam hidup yang baru, dalam newness, pasti diberkati nggak? Pasti. Orang ngapain Tuhan tebus kita? Kalau cuman dibawa gini nih, sini saya tebus kamu. Terus jadiin hidupnya sengsara, miskin, penyakitan, kegagalan demi kegagalan. Justru nggak masuk akal saudara. Nah kita renungkan lagi apa yang Tuhan tebus. Apa yang Tuhan sudah bayar. Apa yang Tuhan sudah lunasi. Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita sebagai kita. Amin. Ya, di Korea bisa renungkan lagi hal-hal ini. Jadi hidup yang baru itu pasti nggak Pak? Pasti. Karena hope ini yang kita dengar ini firman Tuhan, firman pengharapan. Itu certain expectation of good atau positive expectation of good. Sesuatu yang pasti, saudara. Bukan karena pendetanya, bukan karena saya, bukan karena Pastor Prince yang sampaikan. Bukan. Tadi Pastor Mark ya. Tapi karena Tuhan sendiri. Ini janji Tuhan, makanya dibilang kabar baik yang luar biasa. Ya, sampai sini aja kita udah puas. Kenyang. Ya, ciptaan baru. Kita tahu identitas kita. Sama-sama karena identitas saya ada ciptaan baru. Ya, manusia roh. Gak ada yang bisa bunuh kita lagi. Mau penyakit, mau orang, mau siapapun. Ya. Dan Tuhan lakukan itu tadi kan diberkati yang luar biasa ini supaya menjadi berkat. Nah ini implikasinya kita baca. Jadi jangan pernah mau ditipu lagi. Wah kalau percaya kayak gini nanti saya enaknya bikin dosa. Nanti banyak buat dosa. Itu omong kosong dari jurang neraka. Tipuan iblis. Bohong. Ya. Kenapa? Karena kita satu dengan Kristus. Masa Kristus ngajak kita buat jahat? Ya jadi baik. Filipi 4 ayat 13 ya. Pertama-tama dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. I can do, ya 10 nih. I can do all things through Christ who strengthen me. 10. Ya, grace. Segala perkara dapat I can do all things. Luar biasa ayat ini. All things, all ya, all. Nah, kita belajar terus. Waduh, all gimana ya? Semua Pak, kita bisa semua nih. Roh Kudus yang bisa kan? Through Christ ya, di dalam Dia. Melalui Dia. Yang memberi kita power, dunamis. Amin. Jadi nggak ada keburukan kan? Jadi percaya yang begini, percaya benar gini, masih akan keburukan nggak? Mustahil. Ya. Dan itulah kedudukan. Misalnya, I can do all things. Pak Melki umur berapa? 62. Masih lari-lari. Ya. Arah maraton. Iya. I can do all things to Christ who strengthen me. Oh hebat dong. Bukan. Karena Tuhan supply. Karena saya sehat. Ya. Karena itu saya lari. Kedudukan dulu. Posisi dulu. Misalnya. Itu contoh ya. Gitu. Nah ini luar biasa ya. Christ in me the hope of glory. Kristus dalam saya. Kita diingatkan terus Kristus dalam saya, Kristus kepala, kita kamu satu dalam Kristus. Ya, ini inti khotbahnya nih hari ini nih. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya tuh ya, betapa tuh ya. Exit banget nih, kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Sudah lihat ya, ini apa misteri. Orang lain nggak bisa lihat, iya. Tapi kalau kita udah di dalam nggak lihat juga, namanya stupid. Maaf saudara ya. Orang Kristen tuh mesti banyak mengerti bahwa Kristus ada di dalam saya. Rahasianya apa katanya? Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Christ in you. Di dalam kamu. The hope of glory. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bukan pengharapan akan hidup pecundang, hidup kalah, hidup hancur. Ya tapi bukan kenyataannya sekarang, Pak. Ya ketika saudara percaya benar, itu faktornya menujunya ke arah kemuliaan. Karena kita pandang Yesus, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ah susah, jangan dibilang susah yang kayak gitu. Itu cuma terima doang. Amin. Misalnya gitu. Kristus dalam saya, pengharapan kemuliaan. Belum ada nih uangnya, Pak. Belum ada nih ininya. Apa yang saya butuhkan belum ada, belum kelihatan. Kristus di dalam saya, pengharapan kemuliaan. Kemuliaan artinya apa? Wah, glory of God gitu saudara. Lebih dari cukup pasti. Ya, bahkan pengalaman kemuliaan kalau kita praktis misalnya dalam konteks saya gitu ya. Makin banyak umurnya, ya semakin mulia gitu. Makin banyak umurnya, ya kesaksiannya makin banyak, makin glory mestinya begitu. Tadi Pastor Mark bilang, ya, wah hebat, udah umur 65, misalnya Pastor Mark atau umur 63, 4 ya, masih lari-lari gitu. Wah itu kemuliaan gitu misalnya. Kalau orang 25 tahun, oh biasa, ya wajar lah masih kuat gitu. Tapi itu contoh ya. Makanya kita ini ada orang nggak percaya seperti itu soalnya. Marah kemudian. Ya kalau dikatakan begitu. Ah ini omong kosong. Bapak kan udah keburu tua. Bapak kan udah keburu begini. Keburu begono. Keburu nanti. Jadi dikasih tahu. Nggak begitu. Kemarin saya lagi menenungkan itu. Tiba-tiba Tuhan ingetin Musa. Musa lagi hebat-hebatnya di rumah Firaun. Karena dia diangkat anak sama putri Firaun. Pendidikannya top, sekolahnya top, menjadi arsitek kota, planologi, planner yang luar biasa, berkuasa dalam kedudukan, dalam posisi dunia. Tuhan nggak pakai tuh. Ya dia bunuh orang Mesir. Tuhan nggak amazed gitu, bukan sesuatu yang hebat. Sampai malah orang Israel bilang, lu mau bunuh kita juga. Sampai kabur dia. Begitu frustrasinya tuh sebenarnya. Ketika dia hebat-hebatnya, Tuhan nggak bisa pakai. Kemudian 40 tahun kemudian dari Midian, dia udah gembalain cuman kambing domba. Bayangin dari planner tuh ya. Saya tahu jurusan sipil kan ada jurusan planologi kota. Dan ini zaman dulu bikin kota beneran. Ya, 2 kota tuh apa tuh. Ya. Kemudian jadi penjaga kambing domba. Mertuanya punya kali, lagi punya itu. Karena dia lari kan nggak bawa apa-apa. Dapat istri, udah. Dia udah tenang-tenang hidupnya, udahlah. Asal hidup aja ada napas lah. Tuhan baru pakai. Aku nggak gegap. Nggak bisa ngomong. Kemarin dia lagi hebat-hebat, dia perintah A, jalan A. Dia perintah B, jalan B. Bikin kota aja harus begitu kan. Pakai kekuasaan, pakai kekayaan, pakai kepintaran. Wah ini baru nih pimpin top nih Tuhan pakai. Enggak begitu juga. Tapi orang marah kalau kita bilang begitu. Umur berapa? Ya kalau dia lari umur 40, di 40 itu umur 80 tuh. Baru start. Sama seperti Kaleb kan misalnya. Jadi umur bukan masalah bagi Tuhan. Sampai matinya Musa matanya nggak buram, katanya tubuhnya nggak menjadi lemah. 120 tahun. Berarti kan semua digenapi gitu loh saudara. Kita apalagi udah dengar, udah tahu. Amin. Ya. Jadi sama-sama katakan, semakin banyak umurnya, semakin mulia. Itu hanya bisa diterima saudara, bukan diusahakan. Ya. Ya tapi orang suka marah kalau saya ngomong gitu ya, biarin aja lah ya. Kisah 5 ayat 15. Bahkan mereka
membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tuh, waktu Petrus menerima kasih karunia, menerima firman, menerima Injil, menerima Kristus, menerima kebenaran, dia lewat, bayangannya aja orang sembuh tuh kiri kanan. Saudara bayangkannya seperti itu. Saudara jangan bilang gini, kita nih udah dididik soalnya dengan agama tuh akhirnya bilang gini, ya itu kan Petrus, saya bukan Petrus. Terus direndahin gitu. Ya Petrus juga bukan Petrus, itu Roh Kudus. Roh tadi, roh kemuliaan, urapan Tuhan. Ya masa Tuhan bisa pakai, ya karena bilang masa, karena dibilang nggak mungkin, ya memang terjadi, ya nggak mungkin, nggak terjadi memang. Zaman sekarang tuh belief sistemnya udah direndahkan gitu. Ya, jangan mau lagi saudara seperti itu. Ya, oke. Coba, siapa lagi Pak selain Petrus? Coba lihat tadi Paulus. Kisah 19 ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Allah yang mengerjakan, tapi lewat apa? Lewat Paulus. Ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya pada atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Cuma pakai selampai apa tuh? Sapu tangannya doang. Ya, apa sapu tangannya hebat? Ini jimat gitu. Bukan. Karena demikian urapan dalam diri, kepenuhan, kemuliaan Kristus dalam diri Paulus, sampai bajunya, sampai kain-kainnya semua ditaruh menyembuhkan. Makanya saya nggak percaya kalau dibalik gini. Melki kasih karunia kesembuhan. Paulus aja sakit. Paulus gimana sakit? Sapu tangannya aja menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya aja ditaruh sama orang kerasukan, setan lari. Sapu tangannya loh. Itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Tadi kita bacakan di ayat 11-nya. Melalui Paulus, Allah mengerjakan pekerjaannya yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Allah yang mengerjakan. Sampai ke selampai sapu tangan atau kain yang dipakai. Baju kan berarti. Atau selendang atau kain apalah. Itulah yang terjadi atas saudara dan saya. Karena Kristus tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau gitu kenapa Pak Melki sekarang nggak pernah terjadi? Kenapa nggak ada? Ya jangan-jangan karena kita kurang percaya. Ya tapi nggak ada masalah lah. Kita progresif terus percaya, terus terima. Kita jangan menentang hal-hal yang seperti ini. Karena semua kerjaan Tuhan, bukan kerjaan kita. Amin. Sekarang percaya yang kayak gini, implikasinya apa? Ya jadi orang baik, karena diberkati akan menjadi berkat. Haleluya. Ya, inilah hukum roh yang memerdekakan. Roma 8 ayat 2. Kenapa bisa jadi gitu ya? The law of the spirit. Ini bahasa Indonesia cuma roh, tapi hukum roh yang memberi hidup tuh. Yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Itu kita terima. Hukum roh. Jadi orang suka tanya, hukum Taurat dibedakan, terus hukum apa dong? Kasih karunia. Hukum roh yang memerdekakan. Hukum roh yang memberi hidup. Ya, hukum iman. Itulah disebutnya ya. Hukum apa? Hukum roh yang memerdekakan di Yakobus juga ada. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Semua bicara merdeka. So bicara roh. Iman. Ya, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum apa? Dari hukum dosa, karena dosa mati, sakit mati, sampai hukum maut, tuh mati. Kenapa di bawah hukum itu manusia? Karena Adam, nenek moyang pertama, manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Karena itu dia jadi mati, semua manusia mati. Dan kita dimerdekakan dari itu. Artinya apa? Karena dosa, stres, sakit, maut. Kalau dibalik, karena hukum roh, maut nggak ada lagi,
penyakit nggak ada lagi, stres nggak ada lagi. Ya terus diganti dengan apa? Dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kehidupan, ya, dengan buah roh misalnya. Kan hukum roh. Nggak ada hukum yang menentang hal itu. Apa Pak? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nggak ada hukum yang menentang hal itu. Kenapa? Karena lebih tinggi hukum roh. Amin. Ya, nah, ya kalau saya bilang, wah sakti dong orang Kristen. Iya, hukum roh. Gak bisa mati. Ya start dari itu dulu. Ya, start dari kebenaran dulu. Tuhan berikan roh yang hidup. Zoe, saya selalu bilang. Tapi ntar pas dengar orang mati, orang bilang, ya Tuhan, ya hidup orang kita nggak tahu. Orang Kristen juga ngomong gitu. Kemarin juga saya masih dengar orang ngomong gitu. Ya orang mati kita nggak tahu ya, Tuhan yang nentuin, nggak tahu kapan. Tuhan yang beri hidup dibilang beri mati. Kan terbalik-balik. Ya Bapak nggak boleh gitu. Oh nggak boleh gitu gimana? Ya Tuhan itu memberi hidup, Tuhan itu memberi Yesus, Tuhan memberi long life. Berarti siapa yang dong nentuin? Iblis nggak bisa. Ya ini malaikat maut. Malaikat maut apa? Siapa? Dulu iblis berkuasa atas maut, sudah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Sudah dikalahkan. Masa Tuhan itu sama aja? Tuhan kerjasama sama ketakutan, Tuhan kerjasama sama penyakit, Tuhan kerjasama sama maut gitu. Ya buat apa ditebus? Jadi jangan dibodohin kita seperti itu. Ya nanti Pak kalau mati orang kecewa loh. Ya kecewa karena nggak percaya. Jangan dibalik gitu. Bapak nuduh orang nggak percaya, bukan nuduh. Saya lebih percaya firman Tuhan. Saya lebih percaya kebenaran. Gitu bilangnya. Jadi memang kalau tuh kenapa begini? Saya nggak menghakimi. Saya tidak mau menghakimi siapapun. Kalau dia pati juga pulang masuk surga, orang percaya. Cuman bukan itu yang Tuhan beri. Ya boleh aja orang Kristen bilang, Tuhan, saya mau pulang. Kayak Paulus bilang, saya mau pulang. Ya pulang. Nggak ada masalah. Cuman nggak begitu ya cara berpikir ya. Makanya kita diberikan hukum roh yang menghidupkan. Tadi ya, sama-sama karena hukum roh yang menghidupkan, bukan mematikan kan. Karena sebaliknya dosa maut di sisi yang berlawanan. Ya, tadi disampaikan John G. Lake, ya orang pengkhotbah waktu wabah di Afrika, wabah atau plague ya, wabah, kena kuman mungkin seperti virus gitu ya, atau apalah kuman, ya. Tapi kalau dioleskan di tangan dia gini, kan dia melayani, nggak takut mati itu, nggak takut gitu, karena Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, bukan kebodohan artinya kan. Di bawah mikroskop, misalnya penyakit ini ditaruh di tangannya, dilihat di dalam mikroskop, itu mati semua tuh kumannya. Saudara, ini bukan soal kebodohan ya, kebodohan mencoba itu, sini penyakit sini saya kasih, bukan begitu. Tapi disitulah dimana hukum roh menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dua hukum itu artinya apa sih? Legal standingnya sah begitu. Ya hukum itu membuat kita tuh, lu asal ngomong lu Melki misalnya gitu, atau asal jeblak lu, mana dasarnya? Hukum Kristus, hukum iman. Artinya apa? Hukum yang memerdekakan, kalau dilihat di Yakobus ya, hukum yang sempurna tuh, yang memerdekakan. Hukum roh. Ya saya punya khotbah satu sisi itu hukum Kristus. Kenapa hukum juga? Hukum bukannya ada kewajiban, ada tuntutan. Tuntutannya dikerjakan sama Kristus, gitu. Makanya hukum iman. Apa hukum iman? Ya saya tinggal terima. Sah nggak? Sah. Legal standingnya sah nggak? Legal standingnya sah. Ada yang bisa ganggu gugat nggak? Nggak ada. Hukum roh tadi kita udah bilang nggak ada yang bisa ganggu gugat. Sama hukum
Hukum Taurat juga nggak bisa ada yang gugat, lempeng aja. Tapi tuntutan. Kalau gitu, siapa yang menggenapi? Kan kamu juga harus menggenapi hukum Taurat. Bukan saya, Kristus yang menggenapi. Ya, ya kan kamu sama Kristus beda. Saya di dalam Kristus, satu. Kok seenaknya? Ya Kristus malah seenaknya. Gimana? Kristus sudah lakukan sebagai kita untuk kita 2000 tahun yang lalu. Makanya kita percaya dan menerima. Sekali lagi, kita luar biasa ya. Ini ajaib sekali. Ya, bahwa hidup kita berbeda. Ya, kita disebut anak Allah dengan begitu. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, kita jangan pandang ini sebagai hal enteng, saudara. Siapa yang menerimanya? Menerima apa? Firman tadi yang kita bicarakan. Diberinya kuasa. Kuasa siapa? Yang beri. Supply Tuhan. Power. Supaya jadi apa? Anak-anak Allah. Yesus aja waktu hidup di dunia ini, dia selalu bilang Yahweh, kan orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Yahweh. Dia bilang Bapakku, Bapakku, Bapakku. Itu orang Israel, orang Yahudi waktu itu, imam-imam. Itu bilang, lu menghujat Tuhan, kamu menghujat Allah. Makanya dia dibunuh karena dia bilang, pencipta langit dan bumi, Yahweh itu adalah Bapaknya. Sekarang saudara dalam posisi yang sama, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Kita anak, children of God. Bukan COG yang dulu jadi orang sesat itu, bukan ya. Kita anak-anak Allah luar biasa. Kita spesies yang berbeda. Kita kelas yang berbeda daripada orang-orang dunia. Wow. Kita menerima itu sebagai apa ya? Wow. Kesadaran itu bukan membuat kita jadi hidup di bawah, di pecundang, kekalahan, di comberan. Bukan, saudara. Allah yang bilang, Yesus yang bilang, semua yang menerimanya diberinya kuasa, power, dunamis. Jadi anak-anak Allah. Berfirman, berkuasa, mencipta. Dalam nama Yesus, ya selalu dalam nama Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam nama Yesus. Itu membuat kita luar biasa ya. Seperti Yesus. Yesus, ya Pak, kalau orang itu nanti akan sombong, nanti akan, ada yang bilang begitu, nanti akan jatuh, nanti akan begini. Oh enggak, di dalam Yesus, saudara. Itu, saudara menerima itu kerendahan hati, itu namanya. Ya, Kisah 10 ayat 38. Seperti Yesus kan? Kalau bersatu jadi Yesus jadi apa? Implikasinya. Sekali lagi ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Tadi ya. Diurapi dengan Roh Kudus. Kan sama kan? Dan kuat kuasa. Jadi kita nih melihat Yesus sama nih ya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi kalau saya bilang, nggak Pak, saya nggak mau hidup dengan berbuat baik. Ya jangan terima kasih karena jangan terima Yesus. Pasti berbuat baik. Berbuat baik apa? Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yesus sebagai manusia 100% mengerjakan pekerjaan Bapa melalui dia. Tadi seperti Petrus juga, seperti Paulus juga, seperti saudara dan saya. Percaya, Tuhan saya percaya. Roh Kudus silakan kerjakan. Allah bekerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan. Semua Tuhan. Amin. Sampai mana nih? Ya. Ya Filipi 2 ayat 13 yang tadi saya bilang. Karena Allah yang mengerjakan di dalam, work in. Kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. Saudara rela gak terima itu? Saya sih rela, banget gitu. Tuhan kerjakan semua baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaanmu. Work in. Memang di atasnya ayat 12 yang selalu ditentangkan buat kita kan. Tuh kerjakan keselamatan. Sebenarnya work out. Ya, bukan untuk selamat, work out, kerjakan work out, praktek kebenaran tadi.
Ya prakteknya gimana? Ya terima, saya percaya. Mulut juga kan? Work in. Jadi siapa yang kerjakan? Allah mengerjakan. Di dalam saudara dan saya. Sama-sama. Tuhan, Bapak kerjakan semua kerjaanmu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saya yakin saudara, ya, bahwa itu semua buahnya baik. Ya, kembali lagi 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B kan bilang apa? Karena sama seperti dia, sama seperti Yesus, demikian kita juga ada di dalam dunia ini. Ya, as he is, so are we in this world. Segala aspek. Ya biasa orang dalam keadaan sakit kan, Tuhan kan di sorga engkau tidak sakit perut, demikian saya di bumi sekarang ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan, apa aja saudara? Itulah tentang satu. Nah, bagian terakhir ya, penutup ya. Dan inilah berkat buat kita semua. Hanya membuktikan aja semua apa yang kita bicarakan tadi. Semua implikasinya, semua hadiratnya, semua hal-hal yang baik, yang luar biasa baik bahkan. Semua amazing, ya, luar biasa baik. Itu adalah berkat kita. Ya, kembali lagi tadi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bilangan 6 ayat 23 sampai 26. Ya, berkat. Ya, ini berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Ya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi ini imam-imam Harun menjadi penyambung lidah bagi Allah, ya, dan anak-anaknya untuk memberkati orang Israel, ya, memberkati umat Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru buat kita, ya, satu sisi kita imamat rajani, kita juga melihat sesuatu yang terjadi di sekeliling kita harus memberi berkat. Ya tadi Pastor Mark juga bilang, dia di pesawat lihat anak nangis, kalau biasa orang kan nyebelin nih, gandeng, ribut. Enggak, disitulah kita berdoa, Tuhan berkati anak itu misalnya. Ya, jadikan dia tenang, jadikan dia damai. Kita lihat sekeliling kita, keluarga, anak-anak, atau istri, suami, atau keadaan yang kita kenal buruk. Ya belajarlah, saya juga belajar. Ya belajarlah berkati, belajarlah doakan. Ya, bukan syukurin, bukan begitu saudara ya. Nah, ini berkat, supaya menjadi berkat. Praktis ya, ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, jadi buat kita terima berkatnya apa? Kan kita selalu bilang kan, Tuhan memberkati, hanya ada berkat dan berkat. Dan melindungi engkau. Ya, dimeterai nama Bapa, nama Yesus, saya selalu bilang begitu kan. Berarti apa? Super aman. Tuhan. Ya, hanya ada berkat saudara ya, nggak ada kutuk kan. 25. Nah, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya apa? Wajahnya selalu bersinar, shine. Kalau wajahnya bersinar tuh, saudara jangan bayangin ngeri, bukan. Wajahnya selalu tersenyum kepada kita. Ya, ada penelitian katanya eksperimen, ya, ibu sama bayi, ya, waktu ibunya wajahnya sumringah apa tuh, senyum, gembira, bayinya senang gitu, ikut aktif gitu. Terus percobaan lagi, ya, ibunya pergi, terus balik lagi, mukanya lempeng aja gitu, kaku gitu, anaknya mulai gelisah, stres, khawatir. Ya, jadi saudara, kalau ada orang bilang ini, enak aja tuh orang akan berbuat seenaknya, banyak berbuat dosa, kita harus tunjukin bahwa Tuhan itu murka, Tuhan itu murka. Nah, tadi Pastor Mark bilang ini, kalau Tuhan itu murka, angry, dia bilang, itu menjadi tidak sehat. Ya, kayak bayi tadi, stres tuh sebenarnya. Ya, dia selalu menyinari kita. Artinya kita harus melihat gini. Kalau Tuhan bilang berkatnya itu adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, artinya wajahnya selalu tersenyum, selalu happy melihat saudara, dan memberi engkau hesed, kasih karunia, favor, itu ya. Waktu Tuhan memberi kita dan kita menerima kelimpahan kasih karunia, wajahnya tuh tersenyum, bukan stres, bukannya kesel gitu sama kita, bukannya marah, apalagi murka, jauh saudara. Seperti yang diajarkan sama agama-agama.
26. Tuhan menghadapkan yang wajahnya kepadamu. Ya, jadi sekali lagi diulang. Dia wajahnya selalu dekat, lekat, melihat kita, memperhatikan kita, dan memberi engkau shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan, sampai sini aja. Saudara, apa yang kita dengarkan sungguh luar biasa. Itulah posisi kedudukan kita. Ya, dan kembali lagi kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saudara mendengar kabar baik, tapi saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Inilah waktunya saudara. Ikuti saya berdoa, katakan begini: Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Itulah kedudukan saya. Surga adalah rumah saya. Itulah identitas saya. Itulah posisi saya. Dan saya menerima provisi, penyediaan, supply dari Bapa dalam setiap aspek, area, spektrum kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati. Mari kita perjamuan kudus. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang membersihkan kita dari debu-debu. Ya. Seperti pohon anggur, ranting anggur dibersihkan. Kita berbuah banyak, pasti berbuah. Karena kita bersatu ya dengan Yesus. Pokok firman, terima suplai Tuhan. Kita nggak ada tentang tadi ya. Itu memang firman yang ajaib ya. Sebegitu amazingnya sampai banyak orang pikir dia nggak layak, dia nggak terima gitu. Memang nggak layak, cuman karena kelayakan Kristus kita terima. Amin. Ya, dan kita dibahas di kain lenan halus yang putih bersih. Ya, kita hidup kita segar. Kita start lagi dengan kasih karunia Tuhan. Hidup ke depan sekali lagi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi saya terima sendiri juga Tuhan, dari Tuhan. Saudara terima dimanapun saudara berada. Bapak pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti, ucap syukur. Ya kita mengucap syukur, pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui aja, discern the Lord's body. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Itu aja udah luar biasa. Tubuh Kristus ditikam supaya dosa-dosa kita dihapus. Ya, taken away, tidak ada lagi. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit, penyakit. Gak ada sakit dan penyakit buat kita. Karena sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Ya, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Bakar, murka Tuhan, habis semua. Kutuk, kematian, semua yang buruk diserap habis oleh Yesus. Kita tinggal rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya. Kita hanya tinggal berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi, sekarang ini. Bukan nanti, di surga nanti gak butuh keuangan, kesehatan, kesembuhan, enggak. Di bumi ini, sekarang. Ya, sehat, kuat, segar, dinamik, energik. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dan siap sel, jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Merambat karena tepi batang air. Menghasilkan buahnya pun di musimnya, tidak layu daunnya, artinya evergreen, segar. Apa yang diperbuat prosper, good sukses. Luar biasa, kita makan daging Kristus, makanan yang kekuatan, yang dadanya kasih. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup.
Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan. Tadi kan hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Kita nggak terima hukum dosa, hukum maut, sudah dimerdekakan kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya terima, ya, roh kemuliaan itu. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, bahkan nanti apa yang Tuhan kerjakan oleh kita, orang-orang bayangan kita juga lewat, orang-orang sembuh. Luar biasa. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Tidak mungkin diinput, tidak mungkin diingat. Ya, hati nurani kita sempurna karena korban yang sempurna. Kita pewaris karena Yesus sudah bayar, pewaris Kanaan. Tanah yang berlimpah mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, lima, kita nggak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus. Kita yang memilikinya di dalam berjalan tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang kelaparan, saudara. Kita mewarisi dunia ini. Wow, ya luar biasa. Kita mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Minyak emas, golden oil dari pipa emas. Berkat-berkat pneumatikos and heavenly places. Warisan, anak sulung, karisma. Karena roh. Itu identitas kita dari posisi kita bersama Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sudah terima, bersyukur. Imam mujizat Tuhan malam hari ini. Dan kita naikkan syukur kita pada Tuhan.